Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Mr. Kusnadi, SPD MSI, yang sama-sama kita hormati, moderator acara webinar parenting, yaitu Mr. Muhammad Fajar, SPDI, serta operator kegiatan webinar parenting, yaitu Mr. Abdul Khalik Eskom, serta Bapak Ibu wali siswa SD Al Mubarak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang alhamdulillah pada pagi hari ini dapat ikut bergabung dalam kegiatan parenting webinar yang pertama kali diadakan di SD Al Mubarak. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat izinnya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan webinar parenting perdana yang diadakan di SD Al Mubarak. Mudah-mudahan dengan rahmat dan izin Allah, insya Allah kita ke depannya akan dapat mengadakan kegiatan-kegiatan secara kontinu dan berkala. Salawat salam nantiasa marilah kita sampaikan ke habibnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau. Amin. Bapak Ibu wali siswa yang saya banggakan, adapun tujuan dari kegiatan webinar parenting ini adalah untuk mencari solusi terbaik di mana kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan yang kurang lebih hampir 1 tahun mulai dari semester 2 di tahun pelajaran 2019-2020 yaitu tepatnya di bulan Maret sampai menjelang pelaksanaan PTM tahun 2020-2021 masih tetap kita laksanakan secara daring dan juga di awal semester 2 ini pun kita laksanakan secara daring. Mungkin PR kita sangat banyak, terutama dalam pelaksanaan BDR belajar dari rumah. Nah, tujuan dari webinar parenting ini adalah mencari sinergi yang tepat, khususnya solusi yang tepat, apakah yang harus dilakukan oleh sekolah dan juga orang tua untuk mencapai keselarasan dalam rangka tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Karena pada hakikatnya, yang kita didik ini adalah sama-sama adalah anak-anak kita sendiri, namun yang awalnya dididiknya itu dilaksanakan di sekolah, tapi sekarang berpindah dilaksanakan di rumah karena berkaitan dengan merebaknya pandemi COVID-19. Namun itu bukanlah halangan, karena gimana pun juga pendidikan tetap harus berjalan. Nah, karena itulah nanti pada saat pelaksanaan webinar ini ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada pembicara. Kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat menanyakannya atau berdiskusikannya. Selanjutnya, berbicara tentang kegiatan tatap muka yang awalnya memang sesuai dengan keputusan surat dinas pendidikan pada bulan Desember tahun lalu, diputuskan bahwa pelaksanaan PTM awalnya akan kita laksanakan persiapan itu mulai dari Januari. Dan persiapannya insya Allah akan kita laksanakan di bulan Februari. Namun, seiring dengan semakin merebaknya pandemi COVID-19, yang awalnya Tangerang Raya meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan juga Kota Tangerang, yang awalnya sudah zona oranye, kemudian tiba-tiba berubah menjadi zona merah. Dan ini pun kemudian mengakibatkan adanya instruksi dari gubernur bahwa khusus di daerah Tangerang Raya, PTM tidak dapat dilaksanakan
dalam waktu dekat ini. Namun demikian, apa yang sudah dipersiapkan tetap harus berjalan sesuai dengan rencana. Namun nanti untuk pembukaannya tetap menunggu surat keputusan terbaru. Dan mengenai yang telah diinstruksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, yaitu adanya angket-angket tentang pelaksanaan PTM, itu tetap kita harus laksanakan. Karena apa? Karena itu adalah sebagai acuan kesiapan sekolah untuk dapat melaksanakan kegiatan PTM. Mungkin itu saja sebagai prakata dari saya. Selanjutnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi acara webinar parenting SD Al Mubarak pada pagi hari ini tanggal 9 Januari 2021 dengan ini resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling berbagi pengalaman dalam berbagai cara mendidik anak atau mengantarkan anak kita menjadi sebuah harapan yang baik. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita buka dengan membaca Bismillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, melindungi kita, memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, memberikan kesabaran untuk kita dalam mendidik anak-anak kita tercinta. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah orang tua terbaik, teladan yang terbaik untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita tercinta. Bapak dan Ibu, saya sangat senang bisa bersilaturahim bersama Bapak Ibu, bisa berbagi pengalaman atau ilmu yang saya miliki dalam fitrahnya kita sebagai manusia ketika dianugerahkan oleh Allah sebuah keturunan, maka betapa besar rasanya tanggung jawab kita di muka bumi ini. Karena sebagaimana Allah katakan bahwa kita adalah khalifah di muka bumi ini. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya, tadi mungkin sudah disebut oleh moderator. Asal saya Sukabumi, ya makanya di situ mungkin Kang Kusnadi nama saya. Saya tinggal di Korea, di dekat Larangan sana. Jauh dengan Bapak Arif. Alhamdulillah saya bisa berkumpul bersama orang soleh dan solehah. Allah anugerahkan kita untuk terus berzikir, untuk terus bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan ini. Bapak dan Ibu, sebelum nanti lanjut ke materi, maka perlu pahami tujuan kita hidup di muka bumi ini itu adalah senang di dunia dan senang di akhirat. Kalau itu sudah tertanam dalam hati kita, bagaimanapun kita mendidik anak kita, maka akan menjadi sinergi yang baik, positif terhadap apa yang akan kita lakukan ke depan. Bapak dan Ibu, tentu dalam mendidik anak ini, saya yakin Bapak Ibu punya banyak cara, Bapak Ibu punya banyak referensi bagaimana mendidik anak ini agar tumbuh kembang menjadi apa yang diharapkan. Maka parenting ini anak harapanku di antara pendidikan di sekolah dan orang tua. Kenapa hal ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu, antara pendidikan dengan di sekolah dan orang tua. Pertama, jangan sampai kita salah dalam memilih. Karena ingat, ini adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu di mana memberikan imun atau masukan pemahaman tentang kehidupan yang akan dengan sangat mudah dicerna oleh anak didik kita. Bayangkan kalau kita salah di dasarnya saja, bagaimana di kedepannya? Sementara harapan kita selalu diungkapkan oleh kita
Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Sementara jalan yang kita tempuh untuk menuju soleh dan soleha di luar dari konten itu. Maka dari itu ketika Bapak Ibu memilih menyekolahkan anak Bapak Ibu di sekolah Islam, itu tepat. Ketika Bapak Ibu berdoa, ya Allah jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha. Nah, Bapak Ibu sekolahkan di tempat sekolah Islam, maka tepat. Apa yang direncanakan, apa yang diharapkan itu sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tidak ada anak atau orang tua yang bisa memilih menjadikan anak dan orang tua yang sesuai dengan kehendak hati. Pasti semua itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun bentuk lahir, bagaimanapun bentuknya, ketika Allah anugerahkan kepada kita, maka itulah rezeki yang Allah berikan terhadap kita. Bapak dan Ibu yang selalu sehat, yang selalu ceria dalam mengemban beban, ya tentu kalau kita berbicara beban persoalan hidup, rasanya di saat-saat sekarang itu semakin berat ya Bapak Ibu ya rasanya gitu. Tapi kalau kita tetap bersyukur dengan apa yang Allah berikan, kita tetap bersyukur menikmati bagaimana pandemi ini pembelajaran untuk kita. Apa yang sekolah rasakan, itu kita rasakan juga di rumah. Bagaimana kita memberikan pendidikan di rumah, bagaimana kita memberikan pendidikan di sekolah. Maka harus ada kesamaan, harus ada sinergi yang pas antara sekolah dan orang tua. Jangan bahwa kita berpikir, saya bayar, saya sudah mahal. Betul Bapak dan Ibu, pendidikan itu mahal. Bukan mahal berdasarkan sifat materi, tapi mahal berdasarkan waktu. Apa yang didapat anak kita, maka itu kelak yang akan menempel di pikirannya mereka. Maka kenapa ketika kita memilih di sebuah lembaga menyekolahkan anak kita, harapannya pertama adalah jangan menjadikan anak kita pintar dulu. Tapi jadikan anak kita bagaimana memahami Tuhannya, bagaimana memahami sosialnya, bagaimana memahami pergaulannya. Karena apa? Kecerdasan adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Nah, makanya ketika anak dilahirkan adalah sebagai cerminan bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita bersosial, dan bagaimana cara kita mendapatkan pendidikan. Ingat, jangan jadikan anak kita sebagai pembalasan kegagalan di masa lalu kita. Mungkin Bapak Ibu punya cita-cita ingin jadi dokter, padahal Allah tidak menakdirkan Bapak Ibu untuk jadi dokter. Malahan Bapak Ibu dijadikan sebagai kepala dokter, pemilik rumah sakit. Ya. Akhirnya Ibu sama Bapak karena tidak tercapai cita-citanya jadi dokter. Wah, nanti kalau saya punya anak saya akan sekolahkan dokter. IPA-nya harus bagus, matematikanya harus bagus. Sementara fitrah yang diberikan kepada anak kita mengenai matematika, IPA, IPS, dia tidak senang. Mungkin anak kita senangnya dilukis, senangnya di olahraga, tapi kita paksakan. Mereka harus mendapatkan IPA yang bagus, matematika yang bagus. Maka saya tadi bilang, jangan jadikan anak kita sebagai pembalasan kegagalan di masa lalu kita. Biarkan anak kita tumbuh kembang dengan fitrahnya. Bapak Ibu jangan pernah mengambil peran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Kita hanya dititipkan dan kita diperintahkan untuk menjaga dan memberikan pendidikan. Anak adalah cerminan kita. Ya, cerminan di masa lalu kita. Bagaimana kita beribadah? Apakah kita lebih sering menyuruh ketimbang kita mencontohkan dengan sikap kita? Apakah kita sering berteriak, menyuruh ketimbang berlaku dengan bersikap kita berangkat ke masjid atau kita sholat terlebih dahulu, baru mereka melihat, oh iya, orang tuaku sudah sholat. Ketika kita memerintahkan, kita sudah memberikan contohnya terlebih dahulu. Kebanyakan di saat sekarang adalah bicara terlebih dahulu ketimbang memberikan contoh. Nah, saya berharap di sekolah pun ketika diberikan pendidikan yang sama, agar satu sama lain. Karena Bapak Ibu ingat, ilmu yang didapat itu harus tulus. Memiliki keyakinan yang hakiki, bahwa yang mengajar anak kita adalah guru yang terbaik buat anak kita. Hati-hati ketika anak kita memiliki kesalahan, memiliki kekurangan, lalu menyalahkan orang lain. Apalagi guru yang mendidiknya. Ketika menemukan kesalahan-kesalahan dalam pendidikan, maka belajar untuk mendiskusikannya. Ketika menemukan ketidaksenangan apa yang didapat oleh anak, belajar untuk mendiskusikannya. Belajar untuk berlapang dada menerima kenyataan bahwa anak kita tidak mesti sama dengan apa yang kita lakukan. Walaupun cerminan, sikap, perilaku, sosial, gaya belajar tidak akan jauh dari orang tuanya. Saya yakin Bapak Ibu bersosial, anak kita juga akan bersosial. Caranya seperti apa yang kita lakukan sosial? Kadang kita lupa anak kita ketika bersosial, bermain, lalu dia tertabrak atau punya ini masalah dengan temannya. Emosi yang kadang kita kedepankan. Emosional yang kadang kita teriakan. Biarlah ibu, biarlah bapak nanti yang marahin anak itu. Tanpa kita meminta keterangan dengan baik. Oh iya, memberikan penjelasan yang baik. Lalu bagaimana cara kita belajar, memberikan pembelajaran? Mungkin Bapak Ibu di masa pandemi kemarin, apa yang Bapak Ibu rasakan? Coba saya minta salah satu contoh. Bapak Ibu berbulan-bulan, apa yang biasa dilakukan Ibu Bapak gurunya di sekolah, pada saat masa pandemi ini, dibalikan kepada Bapak Ibu, pertama memberikan pengawasan full, memberikan pendampingan tugas full Bapak Ibu di rumah. Kira-kira apa sih yang Bapak Ibu rasakan saat kemarin? Coba mohon dari beberapa untuk berkomen. Kira-kira bagaimana Bu? Sebutkan nama dan apa sih yang Ibu rasakan pada saat kemarin beberapa bulan masa pandemi ini belajar di rumah. Coba Bu, Pak Holik, siapa nih kira-kira? Nama sama nama dengan nama anaknya dan kelasnya ya Bu ya? Oh iya boleh. Bu, monggo Bu, gimana kira-kira apa yang Ibu rasakan kemarin? Monggo Bu, ada? Yang lain kalau Mangin nanti di unmute aja yang lain. Saya Ozil Maliki. Iya Bu, bagaimana Bu? Nama anak saya wali murid dari Ozil Maliki, kelas 2. Iya, Bunda Oji bagaimana Bunda Oji? Ya. Yang saya rasakan memang repot sekali ya, pandemi ini anak-anak belajar di rumah. Yang pertama, saya kan punya anak usia 1 tahun. Ozil baru usia 8 tahun. Belajar itu harus ditemenin benar-benar. Harus benar-benar temenin. Kalau enggak dia nggak mau belajar, Pak. Itu yang jadi permasalahan saya. Kalau udah dia nggak mau, ya udah. Sedangkan saya juga kan pengen anak saya pintar gitu, pengen dia bisa berhasil lah gitu. Cuman selama pandemi ini udah 1 semester, kemarin kelas 1, terus kelas 2 lagi. Aduh bener-bener repot.
repot banget gitu. Jadi emosi saya semakin memuncak gitu Pak. Gimana ya cara ngadepin anak yang seperti itu? Ojil itu kan anaknya pemalu ya, pemalu banget di sekolah aja gurunya ngomong Ojil itu pemalu. Nah, bagaimana dengan kalau belajar seperti ini terus, jadi anak saya kayaknya di rumah terus gitu. Jadi saya semakin kalau ada apa-apa kayaknya emosi bawaannya ke anak gitu Pak. Emosi terus ya, Jadi naik emosi. darah terus gitu. Jadinya emosi mulu. Alasannya dia, aku males mas sekolah di rumah, udah libur aja lah gitu. Aku pengen ke sekolah. Udah saya beri penjelasan, tapi kan mungkin dia boring ya di rumah terus gitu Pak, biasa sekolah. Jadi aduh, sedangkan di apa ya, kita harus gitu belajar setiap dari Senin sampai Jumat gitu harus kan laporan ke gurunya begini begitu. Sedangkan anaknya kadang nggak mau, kadang saya cuekin, ya udah dia nggak mau sama sekali gitu. Begitu aja Baik. sih Pak. Oke, baik Mama Oji. Jadi iya. baru padahal ada 2 ya. Tapi repotnya minta ampun gitu ya. Oke, baik. Saya tampung dulu. Jadi itu yang Mama Oji rasakan. Oke, yang lain? Yang lain? Yang lain nama orang tua dengan nama anak dan kelasnya Bu ya. Oke, kalau Mama Oji tadi itu. Yang lain bagaimana? Sebelum kita lanjut. Ada? Apa happy semua? Di mood gak? Maaf Pak, untuk yang mau mengungkapkan isi hatinya, mohon untuk dibuka dulu ya mikrofonnya karena saya selaku operator harus memute semua agar supaya suaranya itu enggak bentrok. Maka kalau ada mau mengajukan pertanyaan dibuka dulu mikrofonnya baru bicara. Nah, terima kasih. Oke. Ayo, silakan. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, Pak. Oh, bertanya. Iya, Bun. Ya, boleh ya, Pak ya? Ya. Boleh. Saya Nurbaiti, mamanya Natasha, kelas 6B. Yang saya akan tanyakan adalah bagaimana cara mengajarkan anak belajar di rumah itu supaya mandiri. Kadang-kadang kan mereka selalu bertanya, Ma ini gimana? Ma ini gimana? Ini benar nggak, Ma? Jadi kurang percaya diri gitu, Pak. Kadang-kadang saya suka bilang, udah lihat aja di buku sana, coba lihat isinya bener nggak gitu. Kadang-kadang kita juga repot kan, harus masak, harus bebenah rumah. Jadi kalau ngikutin dia mulu, kapan kita masaknya? Itu aja Pak, efektifnya gimana? Itu aja ya. Pokoknya bagaimana anak kita supaya mandiri ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Boleh bertanya, boleh mengungkapkan perasaan. Satu lagi sebelum nanti kami lanjut. Ada Bunda yang lain? Silakan satu orang lagi. Saya bisa ya Pak, gimana nih? Oh, bisa. Tapi nggak pakai video nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, monggo. Nggak apa-apa Bu. Namanya siapa ini? Saya dari Favian, orang tuanya Favian Pak. Oh ya, suaranya jelas Bu. Ya, dari Favian kelas 6A. Ya, kejadiannya sih baru kemarin ya, karena saya kan kerja. Jadi Favian tuh sempat telepon, dia bilang, Ma, aku butuh bantuan Mama karena aku disuruh gambar yang susah banget ini katanya. Gambar batik atau apa terserah variasi, dia bilang. Tapi saya bilang coba lihat di buku, mungkin bisa. Setelah dia lihat di buku, ini sangat sulit, Ma, katanya dia bilang. Ini sangat sulit, jadi aku pengen Mama bikinin, dia bilang. Terus saya bilang, Mama nggak mau bikinin, nanti aja kalau gitu nunggu pulang kerja. Tapi dia bilang kan jam 7 ini udah harus dikumpulkan, dia bilang. Saya bilang nggak apa-apa, nggak usah dikumpulkan, nanti nunggu Mama pulang kerja aja. Akhirnya saya kerepotannya setiap pulang kerja saya harus melihat lagi, mengajarkan lagi, terus dia baru kirim malam-malam ke gurunya. Itu kesulitan buat saya sih Pak sebenarnya gitu. Seperti itu aja.
Jadi kesulitan ketika anak kita tidak tahu, lalu minta tolong kita gitu. Sementara kita sibuk itu ya. Ya belum, masih pulang lah nanti kalau udah pulang. Ya itu aja gimana caranya, saya juga bingung. Oke, baik, terima kasih Bunda Papilian. Ini Papian lagi ya. Makasih ya Pak. Oke, karena 5 menit lagi nanti kita akan masuk, makanya kenapa saya tadi tanya jawab ini karena kan kita menggunakan Zoom-nya per 40 menit ya. Per 40 menit. Mohon maaf ini ketidaknyamanannya. Baik, satu orang dulu Mama Ozi. Oke, baik Mama Ozi. Memang Mama Ozil. Itulah bagaimana cara kita menyikapi persoalan kehidupan anak kita. Maka terasa mungkin beban, berat. Bagaimana adiknya, bagaimana kakaknya yang belajar. Ya, ketika menghadapi anak-anak kita yang bukan malas sebenarnya. Anak kita itu terbiasa disuapi, terbiasa kita ini. Coba sekali-sekali kita ajak diskusi. Bagaimana cara dia belajar dengan nyaman, bagaimana cara dia belajar bisa sendiri, bagaimana ketika dia mendapatkan tugasnya. Maka tanggung jawab kita memang berat dan kita harus sabar. Gitu ya. Kalau kita anggap bahwa itu adalah beban, kalau kita anggap itu repot, maka akan jadi sakit pada diri kita. Tapi kalau kita bawa enjoy, yang penting itu adalah bagaimana cara antara orang tua dan gurunya berkomunikasi. Tidak usah takut, jam berapapun di saat seperti ini, komunikasi kita dengan gurunya memberikan tugas. Oh iya, kebiasaan anak saya belajar itu ditemani. Sementara saya harus masak dulu, sementara saya harus ini dulu. Kan bisa. Kita berkomunikasi dengan ibu bapaknya. Dengan ibu bapak guru. Maaf Pak, Bu, anak saya memiliki kebiasaan begini. Kalau tidak saya temani, maka tidak belajar. Kalau saya temani, sementara saya harus jaga adiknya dulu. Dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi di sini dibutuhkan komunikasi yang baik. Lalu setelah itu kita diskusikan. Belajar diskusi dengan anak kita. Jangan anggap bahwa anak kita tidak memahami apa yang kita perintahkan. Anak, bagaimana cara kita membiasakan kita berbicara sama mereka. Saya yakin kalau komunikasi kita baik dengan anak kita, maka hasilnya akan baik dan dipahami anak kita. Anak kita bukan malas. Tidak ada di sini itu anak pemalas. Tidak ada anak itu bandal. Tidak anak itu tidak penurut. Cuma cara kita mungkin yang belum tepat bagaimana mendidik anak kita dengan baik. Ya, itu dulu untuk Mama Ozil karena ini